Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Mustain Ibad dan saya berdinas di instansi yang mengurus mengenai kepegawaian. Dan di channel ini kita akan membahas tentang penerimaan P3K, penerimaan PNS ataupun yang kita sebut dengan penerimaan ASN di beberapa kementerian yang sedang membuka formasi. Kemudian kita juga akan membahas tentang beberapa soal yang biasanya keluar saat tes CAT. Kemudian kita mungkin akan mengingatkan beberapa tanggal-tanggal penting tentang pembukaan pendaftaran seleksi di beberapa instansi yang sedang membuka formasinya. Oleh sebab itu, teman-teman jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Oke, selamat menyaksikan. Baik, kita akan membahas tentang surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang dikeluarkan dengan nomor P6676 /SJB B.2.2 KP-0009/2023 tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPPK atau CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2023. Berdasarkan keputusan Menteri, kita akan membahas tentang dasar dari pelaksanaan seleksi calon P3K di Kementerian Agama Republik Indonesia atau kita biasa sebut dengan Kemenak. Kemudian kita baca di sini. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023 dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 544 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat tahun anggaran 2023. Kementerian Agama Kemenak memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Agama tahun anggaran 2023. Yang pertama, distribusi rincian alokasi formasi. Untuk yang pertama, satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah alokasi formasi sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini. Jadi nanti kita akan mengulik sedikit lampiran pengumuman berkaitan dengan rincian jabatan, kemudian satuan kerja yang menerima formasi, kualifikasi pendidikan dan jumlah alokasi formasi yang disediakan oleh instansi tersebut. Yang kedua, kriteria pelamar. Jadi kriteria pelamar di sini dibagi menjadi dua, yaitu kriteria pelamar umum dan juga kriteria pelamar khusus. Oke, sorry, ceritanya agak kurang rapi ya. Oke, pelamar umum dan juga pelamar khusus. Untuk pelamar umum, teman-teman, merupakan pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria pelamar khusus. Jadi, untuk umum, asal memenuhi kualifikasi pendidikan dan juga formasi yang tersedia, maka dapat mendaftar di formasi tersebut. Sementara khusus untuk formasi yang nanti ada tandanya yaitu pelamar khusus diperuntukkan untuk beberapa kategori. Di sini ada dua kategori untuk pelamar khusus. Yang pertama yaitu pelamar ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2
yang merupakan pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data database XTHK2 pada BKN digarisbawahi, yaitu terdaftar dalam pangkalan database XTHK2 pada BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Dan yang kedua yaitu pelamar tenaga non-aparatur sipil negara non-ASN yang merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Sini digarisbawahi yang B, poin B, tenaga non-ASN yang memang sudah menduduki atau sudah bekerja di formasi yang dibuka tersebut kurang lebih selama 2 tahun secara terus-menerus, tidak terputus-putus pada instansi pemerintah yang akan dilamar begitu. Kemudian kita masuk ke poin nomor 3 yaitu persyaratan umum. Persyaratan umum ini teman-teman sebenarnya sama dengan persyaratan umum penerimaan formasi ASN di beberapa kementerian, teman-teman. Jadi di Kemenak yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Kemudian usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk jabatan struktural, teman-teman, jadi usia maksimal yaitu 58. Jadi 1 tahun sebelum usia 58 kurang lebih usia 57. Sementara untuk jabatan fungsional seperti penyuluh agama dan lain-lain, nakes, dan kebetulan di pengumuman ini yaitu tenaga fungsional dan juga nakes ya, yang kebanyakan tenaga fungsional dan nakes yang batas usia pensiunnya yaitu 60 tahun. 60 tahun. Jadi 1 tahun sebelum usia pensiun yaitu 59 tahun gitu. Kemudian yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi digarisbawahi di sini sudah memiliki putusan tetap. Jadi apabila perkaranya masih statusnya sebagai tersangka, otomatis yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi ini. Masuk ke poin nomor 4, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang poin nomor 4, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, digarisbawahi tidak atas permintaan sendiri. Jadi diberhentikan dengan hormat oleh instansi yang bersangkutan atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau tidak dengan hormat, Ini digarisbawahi sebagai pegawai negeri sipil, P3K maupun prajurit Tentara Nasional Indonesia. Ataupun diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang otomatis kalau sudah tidak dengan hormat biasanya yang bersangkutan melakukan kegiatan pelanggaran berat yang mengakibatkan yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Begitu. Untuk poin nomor 5, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi untuk masuk ke dunia pemerintahan, syarat nomor 5 yaitu tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Ini tentu saja dipakai saat mendaftar maupun seterusnya setelah kita diterima sebagai pegawai pemerintah baik P3K maupun PNS. Kemudian yang keenam, teman-teman, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian nomor 7 yaitu tentang persyaratan umum. Yang ketujuh yaitu sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian yang ke-8, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan. Untuk formasi kali ini kita penempatannya berdasarkan
berdasarkan formasi yang didaftar, kecuali teman-teman ada kejadian misalkan ada formasi yang kosong, sementara di formasi yang didaftar teman-teman tidak memenuhi syarat atau kalah nilainya dengan peserta lain yang mempunyai nilai lebih tinggi. Itu ada kejadian di mana teman-teman yang melewati passing grade, ambang batas, mereka tetap diterima tapi ditempatkan tidak sesuai formasi yang didaftar. Oleh sebab itu harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan. Untuk bagian nomor 9 yaitu untuk jabatan dosen, wajib memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi paling singkat yang A 2 tahun untuk jenjang asisten ahli kualifikasi pendidikan strata 2 atau S2 atau kita sebut dengan magister. Yang B 3 tahun untuk jenjang lektor kualifikasi pendidikan strata 3 atau S3 atau kita biasanya sebut doktor. Untuk persyaratan ke-10, untuk jabatan fungsional selain dosen wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatannya paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama. Ingat, untuk jenjang terampil dan ahli pertama harus mempunyai masa kerja minimal 2 tahun di bidang kerja yang relevan untuk jabatan fungsional selain dosen. Sementara untuk dosen sendiri tadi menggunakan poin nomor 9 yaitu 2 tahun jenjang asisten ahli kualifikasi, sedangkan 3 tahun untuk jenjang lektor. Yang ke-11, mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian masuk poin nomor 4 teman-teman, persyaratan khusus. Pelamar pada jabatan pentansih mushaf Al-Quran wajib memiliki sertifikat tahfiz 30 juz dari lembaga resmi atau pondok pesantren yang memiliki izin dari Kementerian Agama. Itu untuk jabatan yang dilamar yaitu jabatan pentansih mushaf Al-Quran. Kemudian poin nomor 5, tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan. Yang pertama, tata cara pendaftaran yaitu pembuatan akun pada SSCASN. Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada laman resmi https://sscsn.bkn.go.id. Jadi teman-teman, nanti kalau sudah masuk ke masa pendaftaran, teman-teman harus mengakses SSCASN. Oleh sebab itu, agar tidak ketinggalan teman-teman bisa ikuti media sosial kami sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi kapan pendaftaran dibuka ataupun kapan pendaftaran ditutup begitu. Yang B, pemilihan formasi teman-teman. Pelamar hanya boleh memilih satu pilihan formasi. Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan formasi, maka menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. Oleh sebab itu, sangat berhati-hati untuk memilih formasi karena hanya diberikan kesempatan memilih satu formasi saja. Silakan teman-teman cek, perhatikan mengenai kualifikasi pendidikan maupun mengenai persyaratan-persyaratan khusus seperti minimal 2 tahun kerja untuk jabatan fungsional selain doktor, selain dosen, dan untuk jabatan dosen 2 tahun, minimal 2 tahun yang tadi, minimal 2 tahun untuk jenjang asisten ahli, sementara minimal 3 tahun untuk jenjang lektor begitu. Kita masuk ke poin nomor selanjutnya, yaitu dokumen persyaratan. Di sini ada beberapa dokumen yang harus teman-teman siapkan sebagai syarat untuk mendaftar. Apabila semua
persyaratan yang di atas seperti kualifikasi pendidikan, kemudian formasi sudah dipilih. Selanjutnya kita siapkan beberapa dokumen sebagai salah satu bentuk persyaratan saat pendaftaran administrasi. Persyaratan yang pertama yaitu surat lamaran yang ditunjukkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibumbui e-materai. Nanti contohnya terlampir di bawah. Atau nanti kita kalau ada waktu, video ini tidak terlalu panjang, kita akan bahas sedikit mengenai contoh tentang surat lamaran. Yang B, pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. Kemudian yang C, asli atau kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil yang masih berlaku atau bukti identitas kependudukan lainnya. Ini bisa kita gunakan KTP. Begitu. Kemudian yang D, asli ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyerahan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama. Jadi untuk lulusan dalam negeri tidak perlu surat keputusan persyaratan ijazah, sementara untuk lulusan luar negeri teman-teman sekalian silahkan diurus tentang surat keputusan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ataupun dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Yang E, teman-teman, asli transkrip nilai atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama. Jadi untuk transkrip nilai perguruan dalam negeri tidak ada yang perlu dipermasalahkan, sementara untuk lulusan perguruan luar negeri harus melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi. Kemudian yang F, poin F, surat keterangan kerja yang relevan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Paling singkat 2 sampai dengan 7 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar. Ketentuan dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Jadi untuk jabatan fungsional minimal mempunyai masa kerja 2 sampai dengan 7 tahun sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dituju. Kemudian yang G, teman-teman, surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibumbui e-materai. Nanti poin-poinnya akan dibahas di bagian lampiran dari surat pernyataan. Kemudian poin selanjutnya, surat pernyataan bebas narkoba yang sudah ditandatangani dan dibumbui e-materai. Nanti contoh juga akan dilampirkan. Kemudian yang I, surat pernyataan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah yang sudah ditandatangani dan dibumbui e-materai. Contohnya nanti juga akan kita ulik sedikit. Poin selanjutnya yaitu bagi kriteria pelamar khusus mengunggah surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja atau unit kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus dan melampirkan yang pertama, bukti kartu identitas PTK dan simpatika Kementerian Agama bagi pelamar jabatan guru. Kemudian yang B, bukti profil dosen dari EMIS Kementerian Agama bagi pelamar jabatan dosen. Yang ketiga, bukti profil penyuluh agama dari EPA Kementerian Agama bagi pelamar jabatan penyuluh agama. Dan yang keempat, sertifikat tahfidz 30 juz dari lembaga resmi atau pondok pesantren yang memiliki izin dari Kementerian Agama bagi pelamar jabatan pentansyih mushaf Al-Quran. Jadi ada 4 ketentuan bagi beberapa pelamar yang jabatan guru harus
dilengkapi dengan bukti identitas P3 dari Simpatika. Kemudian yang jabatan melamar di jabatan dosen harus ada profil dosen dari EMIS Kementerian Agama. Yang melamar sebagai penyuluh agama harus ada profil penyuluh agama dari EBA Kementerian Agama. Sementara yang melamar jabatan pentansih mushaf Al-Quran, teman-teman sekalian, harus dilengkapi dengan sertifikat tahfidz 30 juz dari lembaga resmi atau pondok pesantren yang memiliki izin dari Kementerian Agama untuk mengeluarkan sertifikat tersebut. Kemudian teman-teman, kita masuk ke poin 3 tentang unggah dokumen persyaratan. Caranya yaitu semua dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas dipindai atau di-scan menjadi format PDF atau JPG sesuai kebutuhan dalam unggah persyaratan di aplikasi SSC ASN. Kemudian yang B, dokumen yang membutuhkan e-materai ditandatangani terlebih dahulu sebelum dibukukan e-materai sesuai panduan pada aplikasi SSC ASN. Ulangi, yang B, dokumen yang membutuhkan e-materai ditandatangani terlebih dahulu sebelum dibukukan e-materai sesuai panduan pada aplikasi SSC ASN. Jadi teman-teman, nanti cara penggunaan e-materai bisa teman-teman browsing sendiri di website, sudah banyak. Caranya gimana? Jadi nanti dokumen yang kita siapkan, kita tanda tangani terlebih dahulu, kemudian kita upload dokumen tersebut untuk dibukui yang namanya e-materai. Kemudian poin selanjutnya, jadwal pelaksanaan seleksi. Nanti jadwal pelaksanaan seleksi akan dibahas di bagian lampiran. Kemudian poin selanjutnya, tahapan seleksi, yang dimana ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi. Dimana seleksi kompetensi sendiri teman-teman ada 2 hal, yaitu seleksi kompetensi CAT BKN dengan bobot nilai 50% dan tes moderasi beragama berbasis CAT Kementerian Agama dengan bobot nilai 50%. Yang ingin kami sampaikan yaitu tentang seleksi kompetensi CAT BKN, yang beberapa soal nanti kita akan lampirkan atau beberapa waktu ke depan kalau sempat kita akan bahas. Jadi jangan lupa ikuti terus agar tidak ketinggalan informasi, begitu.